Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Masih tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Perhatikan siklus hidup kucing dan ayam berikut ini. Kucing beranak, kemudian anak kucing, kucing muda, kucing dewasa. Itu tadi adalah daur hidup kucing. Selanjutnya, daur hidup ayam. Ayam bertelur, kemudian telur, anak ayam, ayam muda, ayam dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Pada setiap tahap siklus hidup, hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Mencirikan siklus hidup atau daur hidup serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya, hewan-hewan di sekitar kita yaitu nyamuk dan lalat. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas
menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu, tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor seperti di timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat. Lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Untuk yang kedua, metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa terjadi menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Metamorfosis jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Setelah telur menetas, nimfa keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit. Membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya. Untuk yang metamorfosis tidak sempurna pada belalang, telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, jangan lupa semangat belajar. Kita akan kembali lagi di materi selanjutnya dan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dalam penyampaian tadi ada
ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.